Salam sejahtera di dalam Tuhan, Shalom. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Sebab itu mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan, kita diajak untuk beribadah kepadanya melalui persekutuan ibadah keluarga. Sebelum itu mari puji Tuhan dengan menyanyi kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tangga Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Pujian ini sungguh menggugah hati kita untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Besar kasih dan kemurahan-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Saat ini kami dalam satu persekutuan keluarga Kristen telah siap untuk membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat sorgawi, supaya firman Tuhan ini kami mengerti, kami pahami, kami praktekkan dalam hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga di hari ini, Allah hadir jika saling mengasihi. Saudara-saudaraku, salah satu ciri khas hidup orang percaya adalah kasih. Ini berdasarkan hukum Tuhan tentang kasih dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 katakan, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mempraktikkan hidup di dalam kasih adalah wujud ketaatan pada kehendak Tuhan. Sebab Allah sendiri telah lebih dulu menyatakan kasih-Nya yang besar dan tak terkatakan dalam hidup kita, melalui dan di dalam Yesus Kristus, yang telah rela menanggung kesengsaraan sampai mati di kayu salib. Karena itu dari bacaan firman tadi, umat diberi motivasi untuk mempraktekkan hidup, saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagai bukti Allah ada dan diam di dalam kita, dan kasih-Nya
sempurna di dalam kita. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak memandang rupa, kasih yang rela berkorban, kasih sepanjang masa, kasih yang tak berubah dalam segala keadaan dan kekal adanya. Kasih seperti ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ketika orang mulai memberi alasan dalam kedagingannya untuk tidak melakukan kasih. Seperti ada hati yang terluka, kebencian dan kedengkian, sifat keegoisan dan pementingan diri sendiri, dan lain sebagainya. Hal-hal ini kadang membuat umat Tuhan sulit untuk hidup saling mengasihi. Tapi ketika kita punya hati yang rela dan penuh belas kasihan, kita percaya kita dapat melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua kita mengimani bahwa kalau kita masih ada, menikmati nafas hidup, dan masih berkarya sampai saat ini, semua itu cuma karena kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa hidup beriman kita tidak sia-sia. Ada jaminan keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu buktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan melalui hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan yang terwujud pada mengasihi sesama. Allah hadir ketika kita dapat mempraktekkan hidup saling mengasihi. Mengasihi dalam kerelaan dan ketulusan hati. Mengasihi tanpa memberi perbedaan dan tanpa memandang bulu. Mengasihi semua orang dalam segala keadaan. Dan percayalah, di mana ada kasih, di situ ada damai sejahtera. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Karena Engkau memberkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Kiranya kebenaran firman ini kami mengerti dan kami pahami dengan baik. Sehingga dalam perjalanan hidup beriman kami akan mempraktekkan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain berdasarkan pada kasih Kristus. Dan diberkatilah semua yang selalu setia dan tekun mengikuti pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kami sangat berterima kasih saudara-saudara selalu setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan Yesus kiranya tetap menyertai dan memberkati saudara sekalian. Shalom.